Bab 1067, luar biasa, sungguh luar biasa. Wanita berkuncir kuda itu membawa Sira dan Veda ke tiansing pohon dewa dengan cepat. Mereka bergerak dengan sangat terampil, memetik buah dan melarikan diri. Wanita dengan kuncir kuda menepuk lembut pohon kehidupan tiansing sebelum melarikan diri dan berkata dengan serius, "Pohon dewa, kami akan membalasnya di masa depan." Pada saat ini, buah kehidupan tiansing lainnya jatuh di depannya. Wanita itu tertegun dan bingung. Pohon kehidupan tiansing tiba-tiba berkata, "Aku akan memberi kamu satu lagi, dan kamu berjanji sesuatu kepada aku, oke?" Wanita itu berkedip, "Ada apa?" Pohon kehidupan tiansing berkata, "Apapun yang terjadi di masa depan, kamu tidak bisa memukulku. Kalau kamu ingin memukulku, pukullah leluhur batu reinkarnasi." Leluhur batu reinkarnasi. Wanita itu berpikir sejenak lalu berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia menyimpan buah kehidupan tiansing dan melarikan diri. Wanita itu menghampiri Rangga, mengambil satu buah dan menyerahkannya pada Rangga, "Ayo pergi." Rangga jelas sedikit gugup, tapi tentu saja dia lebih bersemangat. Sekelompok buah-buahan hendak meninggalkan dunia kehidupan tiansing, tetapi ketika mereka meninggalkan dunia kehidupan tiansing, seorang wanita tiba-tiba menghentikannya. Wanita itu seumuran dengan wanita berkuncir kuda, dia mengenakan gaun berwarna awan, rambutnya selendang, dan tangannya di belakang punggung. Melihat wanita itu, ekspresi Sira, Veda dan Rangga berubah dan mereka semakin gugup. Dan wajah Rangga menjadi pucat, dan tangannya gemetar. Wanita dengan kuncir kuda itu terlihat sangat tenang, dan dia tidak berbicara. Wanita berbaju awan itu memandangi deretan buah-buahan, lalu berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Sira, Veda, dan Rangga semua memandang ke arah wanita berkuncir kuda di sampingnya. Wanita dengan kuncir kuda menoleh untuk melihat ketiga buah, "Kalian pergi duluan." Tetapi Sira bertiga menggelengkan kepala dengan cepat, menandakan bahwa mereka ingin hidup dan mati bersama. Veda tiba-tiba memandang wanita dengan gaun berwarna awan dan berbisik, "Sina, kami datang bermain." Buah bernama Sina meliriknya dan berkata, "Kalau kamu tidak bisa berbohong, jangan berbohong. Lihat betapa merahnya dirimu." Veda. Wanita berkuncir kuda itu tiba-tiba mengeluarkan buah dan menyerahkannya kepada Sina. Melihat adegan ini, Veda dan buah lain tiba-tiba menjadi gugup. Entah mereka sekongkol, atau mereka akan dihukum. Sina menatap wanita berkuncir kuda, dan wanita berkuncir kuda juga menatapnya. Setelah beberapa saat, Sina menyimpan buah itu dan berkata, "Lain kali jangan lakukan ini. Kita tidak bisa melakukan apapun yang melanggar hukum." Wanita dengan kuncir kuda berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan membawa buah-buahan. Sina memandangi buah kehidupan tiansing di tangannya. Setelah hening beberapa saat, dia menghela nafas pelan, lalu berjalan menuju pohon kehidupan tiansing. Dia merentangkan telapak tangannya dan buah kehidupan tiansing perlahan melayang, dan akhirnya kembali ke lokasi semula. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di belakang Sina. Wanita itu berkata dengan suara yang serius, "Sina, kamu terlalu memanjakan mereka. Terutama dia. Kalau amarahnya tidak terkendali, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi." Sina melirik wanita itu dan berkata, "Gilia, kita semua bersaudara, apa yang bisa terjadi?" Wanita bernama Gilia itu mengerutkan bibirnya, "Manjakan saja dia." Sina tersenyum, seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengerutkan kening, "Ada yang tidak beres. Dia datang kemarin dan dia datang lagi hari ini." Gilia hendak berbicara, ketika seorang gadis kecil berlari dari kejauhan.
Dia baru berusia 6 atau 7 tahun. Melihat gadis kecil itu, Gilia segera berlari mendekat dan memeluknya sambil tersenyum. "Tianyun, kenapa kamu ada di sini?" Gadis kecil bernama Tianyun membuka telapak tangannya, dan nyala api tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan penuh semangat, "Guru, aku sudah meningkatkan api langit." Melihat pemandangan ini, Gilia dan Sina di sampingnya sama-sama memiliki kilatan keterkejutan di mata mereka. Gilia mengusap kepala kecil Tianyun dan berkata sambil tersenyum, "Luar biasa, sungguh luar biasa." Setelah menerima pujian tersebut, Tianyun langsung tertawa, sangat ceria. Gilia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, guru akan mengantarmu ke kelas." Tianyun mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama Gilia. Sina memandangi awan langit di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Luar biasa." Dini hari, seberkas sinar matahari menyinari wajah Sander Ye melalui celah dedaunan. Sander Ye mengerutkan kening, lalu perlahan membuka matanya. Itu sedikit menyilaukan, jadi dia menutup matanya lagi. Pada saat ini, wanita dengan kuncir kuda berjalan ke arahnya dan menghalangi sinar matahari. Sander Ye membuka matanya dan tersenyum, "Siapa namamu?" Wanita itu tidak menjawab, tapi mengambil buah dan menyerahkannya kepada Sander Ye. Sander Ye melirik buah itu, lalu menyingkirkan dahan di tubuhnya dan duduk. Dia mengambil buah itu dan bertanya, "Di mana kamu mendapatkannya?" Dia secara alami dapat melihat bahwa buah ini pasti sesuatu yang istimewa. Wanita itu berkata dengan tenang, "Itu dicuri." Ekspresi Sander Ye membeku. Wanita itu duduk di sebelahnya, mengambil dahan dan mematahkannya bagian demi bagian. "Makanlah." Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu tertangkap, apakah konsekuensinya akan serius?" Wanita itu memandangnya dan berkata, "Lagi pula kamu yang makan, apa hubungannya dengan aku?" Sander Ye. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia mulai makan. Wanita itu tidak berbicara, dia hanya mematahkan dahan di tangannya dengan lembut. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Aku akan mentraktirmu sepotong buah juga." Wanita itu menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye. Sander Ye tersenyum, lalu membuka telapak tangannya, dan seikat manisan hau muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu sedikit bingung, "Buah apa ini?" Sander Ye berkata, "Buah labu tao." Wanita itu mengerjap, bingung karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Cobalah." Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu mengambil seikat manisan hao. Dia dengan lembut membuka bungkusnya dan menggigitnya sedikit. Rasanya asam dan manis di mulutnya. Wanita itu mengedipkan matanya yang besar. Dia belum pernah makan buah seperti ini sebelumnya. Rasanya sangat enak, jadi dia langsung menggigitnya. Sander Ye tertawa. Wanita itu tiba-tiba bertanya, "Bagaimana lukamu?" Senyuman Sander Ye tiba-tiba berubah pahit, masih sangat lemah. Dalam pertarungan kemarin, lukanya sangat serius, terutama kekuatan waktu di tubuhnya. Untungnya, pedang King Xuan mampu menahannya dan perlahan-lahan melepaskannya. Tentu saja buahnya juga sangat bermanfaat. Biarpun buah tidak bisa menghilangkan kekuatan waktu, tetapi dapat dengan cepat memperbaiki jiwa dan raganya. Sekarang, dia sepertinya punya lebih banyak kenangan. Wanita itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Siapa namamu?" Wanita itu bertanya, "Siapa namamu?" Sander Fe menggelengkan kepalanya, tidak ingat. Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya memakan manisan hau itu dalam diam. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum,
gadis ini memiliki temperamen yang menarik. Wanita itu tiba-tiba bertanya, apakah buah ini dari galaksi Bima Sakti? Sander Ye mengangguk, ya. Wanita itu menoleh ke arah Sander Ye, apakah Bima Sakti jauh dari sini? Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, seharusnya jaraknya sangat jauh. Wanita itu membuang muka dan berkata, oh. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku lupa lokasi spesifiknya, tapi aku ingat ada banyak sekali makanan enak di Bima Sakti. Wanita itu menoleh ke arah Sander Ye, banyak makanan enak. Sander Ye mengangguk. Wanita itu mengangkat manisan hau di tangannya, apakah rasanya lebih enak dari ini? Sander Ye tertawa, ya, ada banyak. Tidak hanya itu, ada banyak sekali hal menyenangkan di sana. Setelah wanita itu terdiam beberapa saat, dia menengadah ke langit dengan tatapan kerinduan di matanya. Pada saat ini, Sander Ye juga selesai merenakan buah kehidupan Tianxing, dan ada energi yang mengalir di tubuhnya seperti arus hangat, terus-menerus menyembuhkan tubuhnya. Dia tahu bahwa tidak akan lama lagi dia akan pulih sepenuhnya. Pada saat ini, wanita itu juga selesai memakan manisan haunya. Dia mengambil dahan, berjalan ke samping, dan mulai melambaikannya. Sander Ye langsung tertarik padanya. Wanita itu melambaikan dahan di tangannya, dan dahan itu ternyata berisi jiwa pedang. Melihat pemandangan ini, Sander Ye kaget. Kalau dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa wanita di depannya sedang berlatih latihan pedang untuk kedua kalinya. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Wanita itu terus mengayunkan dahan. Awalnya, dia mempelajari jurus yang sama yang digunakan Sander Ye kemarin, tetapi lambat laun, dia mulai mengubah jurus pedangnya, dan jiwa pedangnya benar-benar berbeda dari milik Sander Ye. Biarpun dia terinspirasi oleh ilmu pedang Sander Ye, cara dia dan Sander Ye tidaklah sama. Sander Ye menjadi semakin terkejut saat dia melihatnya. Setelah beberapa saat, wanita itu berhenti. Dia berjalan ke arah Sander Ye dan duduk, lalu berkata, apakah kamu ingin buah lagi? Sander Ye menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak perlu, cederaku sudah jauh lebih baik sekarang. Dia tidak ingin pihak lain mencuri buah lagi. Wanita itu mengangguk, Setelah selesai berbicara, dia ragu-ragu untuk berbicara. Sander Ye tersenyum, apa yang ingin kamu katakan? Wanita itu bertanya, apakah masih ada buah labu lagi? Sander Ye tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, ya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan seikat manisan hau lagi dan menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu mengambil manisan hau, dia dengan lembut melepas bungkusnya, dan setelah memakannya, dia bertanya, apakah masih ada lagi? Sander Ye tersenyum dan berkata, berapa? Wanita itu berpikir sejenak, lalu mengangkat 5 jarinya. Sander Ye memberinya 5 manisan hau, dan wanita itu mengambil manisan hau itu dan menyimpannya. Sander Ye tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin aku mengajari kamu cara berlatih ilmu pedang? Alis wanita itu sedikit mengernyit, apakah aku masih membutuhkan seseorang untuk mengajari aku cara berlatih pedang? Ekspresi Sander Ye membeku. Wanita itu tampak bingung dan berkata, bukankah ini masalah sederhana? Sander Ye benar-benar terdiam. Wanita itu tiba-tiba berdiri dan berkata, aku akan menemuimu besok. Jangan berlarian. Di sini sangat berbahaya. Sander Ye sedikit bingung, apakah berbahaya? Wanita itu mengangguk dan melirik ke arahnya, kamu bukan buah. Kalau buah lain bertemu denganmu, mereka akan menusukmu sampai mati. Sander Ye. Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi, berdiri dan pergi. Tetapi pada saat ini, Sander Ye sepertinya merasakan sesuatu,
dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berdiri, meraih wanita di depannya, dan pada saat yang sama, dia menggunakan tangannya sebagai pedang dan membanting. Di depannya, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, lalu sebuah tinju terbanting. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Sander Ye serta wanita itu langsung terlempar. Saat mereka hendak mendarat, Sander Ye tiba-tiba membalikkan tubuhnya, melindungi wanita dalam pelukannya, dan membiarkan tubuhnya jatuh ke tanah. Puff! Aliran darah muncrat dari mulutnya, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba berdiri lagi dan menarik wanita itu ke belakangnya. Pada saat ini, sebuah tinju menghantam perutnya tepat. Bang! Sander Ye memuntahkan aliran darah lagi dari mulutnya. Bersambung.